Di balkon aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Gak lama kainnya berubah menjadi pocong. Hah? Yang bener, mana ada gitu warna merah? Putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih. Enggak, beneran merah. Mukanya juga udah gak berbentuk. Dia natap ke arah kita terus. Bahkan sampai aku balik, aku lihat di spion saja masih ada dianya. Anehnya, hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya ini hal yang membuatku untuk pindah dan pulang kampung. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020, di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai merebak dan klaster pertama di kota M saat itu berasal dari kampusku. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam. Tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena sudah banyak yang pulang kampung, seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara online. Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak-mbak di lantai 3. Mbak Ye, ini gimana cara ngidupinnya? Biasanya si Ma yang ngerti, tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon. Lihat di luar yang lain nyala apa enggak. Akhirnya kita menuju balkon, melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang dan hanya kosku saja yang mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Ye mengajak Mbak S untuk coba melihat si kring di lantai 2. Iya benar, keadaan sangat gelap, harus melewati gudang terbuka dan kamar Rizky. Karena posisi letak si kringnya itu ada di luar pintu masuk, kami bertiga memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan. Kemudian Mbak S ini mengecek si kringnya dan ternyata memang konslet sepertinya. Mbak S menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga. Ya bisa-bisanya mungkin besok sore. Kami bertiga pun emosi. Sambil merutuki kejadian, kami bertiga masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu, aku dan Mbak Ye yang menyalakan flash. Namun, saat tidak sengaja, flashku menuju lorong lantai 1 yang menghubungkan kamar mandi sumur. Aku terkejut, seperti ada orang diam di sana. Mbak, bentar. Kenapa lagi? Udah gak usah aneh-aneh lah. Ayo cepetan jalannya, kata Mbak Ye. Bentar Mbak, itu siapa ya? Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu. Dan yang kutemui adalah anak kecil tanpa kepala, leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang, kami langsung lari terhuyung-huyung menuju kamarku yang paling dekat karena jujur tidak ada lagi energi jika harus naik lagi ke lantai 3. Malam itu kami tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami berbekal lampu emergensi redup. Kami pun tidur dalam kegelapan. 2 hari setelah kejadian mati lampu, tepatnya di hari Sabtu, aku berniat pulang kampung sementara dengan membawa 2 tas ransel baju, di mana saat itu kosku masih ada sisa sekitar 4 bulan. Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang. Aku tinggalkan di sana sementara. Aku kemudian bergegas untuk pergi ke stasiun. Dan di perjalanan pulang, aku mendapati pesan teks dari Mbak Ye, di mana ia bilang bahwa Mbak S saat itu bertingkah tidak sewajarnya. Mei, ini S gimana? Aku takut. Takut kenapa Mbak? Ada apa lagi? Ini S dari tadi diem, murung terus. Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum coba Mbak. Iya, udah, tapi dia diam terus. Kayaknya udah gak beres deh. Ini aku panggil bapak kosnya kesini. Mana nanti baru bisa habis duhur. Duh Mbak, udah yuk, kita keluar aja dari kos itu. Aku kayaknya gak bakal balik ke kos itu lagi deh. Loh, kenapa? Iya, ini aku lagi di perjalanan pulang. Ada pengumuman kalau fakultasku memang daring. Paling kesana mendekati habis masa kosku saja buat pindahan. Itu Mbak S beneran gak apa-apa kan ya nunggu? Aduh Mai, ini dia diam terus. Mana gak kedip lagi. Coba deh Mbak, bacain ayat kursi atau setelin ikro gitu. Itu kayaknya kemasukan deh. Tapi kok bisa ya? Kayaknya
dia lagi mens deh, jadi gini. Ya udah, Mbak coba temenin dulu. Ada orang lain kan tapi di situ? Iya ada, ini aku lagi sama C, nungguin S depan kamarnya. Ya udah, Mbak kabari aja nanti ya. Selang beberapa jam kemudian, aku mendapati pesan teks lagi tepat di jam 2 siang, di mana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Y. Mei, aku udah gak bisa deh kayaknya, besok aku mau cabut. Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi itu pasukannya. Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini bacain ayat-ayat, dikasih minum air putih itu si S, terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang kayak enak seger gitu Mei. Mbak, apa itu si Rizky ya? Aku kata sih iya. Terus habis itu udah si S sadar, terus besok dia pindahan juga. Ada cerita nggak dari Mbak S sebelumnya, dia ngapain kok bisa sampai gitu? Katanya tadi S itu barusan ganti pembalut, tapi ternyata lupa nggak dia bungkus. Dia tinggal di kamar mandi. Nah terus dia balik ke kamar, main HP, dia ngerasa agak nggak enak badannya. Habis itu dia baru ingat, oh iya, tadi aku lupa nggak dibungkus bekasnya. Dia pun cepet-cepet tuh balik ke kamar mandi. Si pembalutnya udah nggak ada. Dia cariin, siapa tuh ada yang buang, tapi bekasnya nggak ada sama sekali. Terus dia balik ke kamar, kan dia pikir paling dibuang langsung di bawah ya. Pas balik ke kamar, dia lihat ada Mbak Kun lagi pegang kayak kain gitu, katanya mirip pembalut. Tapi abis itu dia udah nggak sadar aja. Gila, bahkan orang yang nggak sengaja pun bisa sampai gitu. Udah Mbak, ini kita cabut aja. Iya nih, besok keluargaku sama S juga mau jemput. Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak S itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Pengetahuan baru yang dapat aku ambil di sini bahwa dunia tak kasat mata, sama halnya dengan kita. Siang malam, sore pagi, mereka hidup di jam mereka. Mereka merasa lapar, mereka juga tidak ingin jika tempat tinggalnya dirusak. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus 2020. Tapi ternyata saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan. Sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelepon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021, saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat cerita, tiba di bulan Februari 2021. Aku, mama, adik, dan seorang supir berangkat dari Madiun menuju kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman saja. Hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M, kami terjebak longsor. Yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9, ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu, karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos, hanya aku, mama, dan adekku saja. Sopir menunggu di luar. Hawa pengap, bau khas gudang, bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tak kunjung selesai, kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular. Kilas balik kisah-kisah mistis yang aku alami pun merasuki pikiranku kembali. Masuk ke dalam, membuka pintu, langsung aku melihat ke tembok lorong kamar mandi sumur, di mana aku melihat anak kecil tanpa kepala dulu di ruangan Rizky yang sampai saat itu lampu masih menyala terang seperti biasanya. Padahal lampu lain selalu dimatikan saat pagi dan siang. Juga gudang yang terbuka lebih lebar. Tangga tempat di mana Mbak S melihat kuntilanak dengan mulut lebarnya dan kisah-kisah lain yang sebenarnya ingin sekali kulupakan. Namun ternyata justru membekas. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang. Bahkan sebagai penghormatan terakhir, kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai depan kamarku sampai tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia N dan L, untuk bertemu di kos N, merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberi izin.
dan kemudian pergi dijemput oleh N. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adek atau bahkan mamaku. Karena aku takut saja jika mamaku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun semua salah. Karena aku keasikan main dengan N dan L, aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsApp karena memang terlalu asyik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adikku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos. Karena mama sudah gak mau di sini, mau pulang. Dan batinku bilang kayak, sialan, gak cukup aku saja kah? Gumamku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor L dan pamitan dengan kedua temanku. Kudapati mama, adek, dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Lah, kok di sini? Kataku kepada mama. Di sini. Cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal. Oh, udah dilihatin. Yang mana? Kepala buntung? Pocong merah? Atau ada lagi? Mbak, pernah dilihatin kepala buntung? Adekku kaget. Pernah lah, mbakmu ini survivor tahu. Mbak, tadi aku dilihatin itu, kata adekku. Suasana yang berusaha aku bangun agar tidak tegang ternyata memaksaku untuk kembali tegang. Jadi waktu itu, setelah semua selesai beberes, memang mama dan adekku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Saat ditinggal mama mengambil air wudhu, adekku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya itu, dia mimpi. Jadi dia mimpi dengan posisi sama yang aku alami dulu. Dalam mimpi, dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos sama yang sudah dibersihkan, tidak ada barang-barangku. Namun bedanya, yang datang adalah si anak kecil kepala buntung itu. Anehnya lagi, ia bisa bersuara. Dalam mimpinya, adekku tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu seperti orang buta dengan tangan meraba-raba untuk meminta dibantu duduk. Anehnya ia bersuara. Menurut penuturan adekku, sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepalaku, Mas. Sakit, Mas." Seketika adekku dibangunkan oleh mama, dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, sopir, dan adekku diam, kaget dan larut dalam pemikiran masing-masing. Kalau aku sih takut ya, tapi ya mau gimana lagi, aku udah kering, mereka baru nyebur. Kemudian mama bertanya kepadaku, "Kamu itu Londo, apa yang ngalamin kayak gini selama 6 bulan tinggal?" "Iya mak, cuman yang aku ceritain ke mama bapak gak semuanya. Aku kan itu udah minta pindah, tapi karena gak ada yang bantu pindahan dan barangku banyak jadinya susah kan." "Lah, kamu terus gimana ngedepinnya?" "Ya gak gimana-gimana, sholatin aja terus, ngajiin terus. Ya takut sih, munafik kalau bilang enggak, tapi lebih ke pasrah aja. Karena satu hal mak yang aku yakini, mereka gak akan bisa kok nyelakain aku. Paling-paling jumpscare aja." "Aja? Mama tadi lihat dok, baru segitu aja mama udah takut." "Hah? Lihat apaan emang mak?" Selanjutnya, aku akan menceritakan dari sisi mamaku. Saat itu memasuki jam 5 sore dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ingat, di jam 5 ini yang sudah kujadikan jam rawan untuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5 jangan keluar, tunggu azan dahulu. Kemudian mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu. Saat berwudu, mama merasakan di belakang ada seseorang tengah berdiri. Terlihat saat mama membungkuk, terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati dan juga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu. Karena mama termasuk orang penakut, buru-buru mama balik badan. Namun nihil, sedikit lega batin mama, mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar dari kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita
dengan rambut panjang dan baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Oh iya, setelah asik beradu nasib antara aku, mama, dan adikku, kami pun lapar dan memutuskan untuk berhenti dan makan di warteg pinggir jalan. Kalau Pate tadi diajak kenalan gak? Tanyaku pada supir. Iya mbak, mana saya malah wujudnya serem banget lagi. Hah, siapa pak? Itu si bungkus merah. Selanjutnya aku akan menceritakan dari sisi pak supir, yang kita sebut saja Pate. Saat sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos, Pate ini stay di dalam mobil. Mobil di parkiran di depan gang kos, di depan bangunan kosong. Awalnya Pate ini gak merasakan ada hal aneh, hingga memasuki jam 5 sore. Pate ini ingin cari rokok di warung dekat kos. Keluarlah ia, jalan melewati kosku menuju sisi jalan rumah Pak RT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pate baliklah ke mobil. Saat jalan balik lewat depan kos, entah kenapa Pak T tiba-tiba ingin lihat ke atas. Seperti yang sudah ditakdirkan, Pak T melihat ada sosok pocong merah, besar, tinggi. Namun wajahnya sudah tidak berbentuk, berdiri, menunduk, seolah-olah menatap Pak T. Akhirnya Pak T ini lari ke birit-birit sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya, masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar. Jam menunjukkan 17.20-an. Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi. Karena pandemi, jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan. Pak T ini melihat ke arah spion mobil. Dan Pak T ini melihat pocong merah tadi ada di samping mobil dia, berdiri dan tidak mengejar. Pak T langsung merampalkan doa-doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian, pocong itu menghilang, diikuti ibu dan adekku yang menghampiri Pak T ke dalam mobil. Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini, satu kos itu gak pernah ada yang ditampakin dia. Tapi kenapa? Yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan, temanku dengan motornya dan Pak T dengan mobilnya. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam, kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya, kami semua bercerita kepada bapak tentang apa yang kami alami. Tentu saja mama sebagai MC kondangnya, dengan semangat 45 layaknya ibu-ibu arisan. Bapak pun hanya tertawa mendengar kami bercerita dengan antusias. Ralat, bukan kami, mama maksudnya. Pak, ngapain diketawain deh? Kataku. Bapak udah sering, kalian baru nyebur. Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu. Kenapa malah bapak? Bapak sehari saja udah kenal mbak. Loh, kok gak cerita sih? Kok tega anaknya dikosin di kos horor? Gerutuku. Ya mau gimana lagi, latihan berani lah. Masa jadi anak bapak terus? Ya nggak gitu juga sih pak. Emang bapak lihat apa? Selanjutnya akan aku ceritakan dari sisi bapakku selama semalam tinggal di hari pertama kosku. Kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta Matarmaja dari Madiun ke Kota M bersama mama dan bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat, dan lain-lain. Seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan mama berbenah, namun bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh iya, sebagai informasi, ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Beliau juga orangnya gak kenal takut kecuali sama mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, bapak kembali turun ke lantai 1. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah bapak merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut adat di kampung halaman kami itu harusnya terletak jauh di luar rumah karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tak kasat mata.
Saat itu, Bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat Bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara seperti kayu. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak pun kaget dan tidak berani untuk membuka atau mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kepulan asap yang keluar dari dalam sumur. Setelah itu, Bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat, tapi feeling Bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Lokasi selanjutnya, Bapak naik ke lantai 2. Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur. Saat itu Bapak melihat ada anak kecil yang sedang berlari dan yakin bahwa itu bukanlah manusia. Saat itu, Bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu. Sama seperti tadi. Suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh Bapak. Saat dicek, ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat yang awalnya diletakkan menggantung, kemudian jatuh dan pecah. Oleh Bapak dibersihkan dan disapu, kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan, padahal ya enggak. Kemudian Bapak naik ke lantai 3. Di lantai 3, menurut penuturan Bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemas, seakan ada energinya itu diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu. Bapak melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan tapi masih menggeliat-geliat. Dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Y yang akan direnovasi. Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka Bapak tidak terlalu khawatir. Asal kamarku aman saja. Yah, menjengkelkan memang bapak-bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, Bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu atau permisi, meminta izin tinggal berdampingan, dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu. Dan penampakan itu pun hilang. Bapak kemudian kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, "Dok, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah 2 rakaat lagi, ditujukan untuk sholat gaib." Lah, ini kenapa lagi Pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak dok, gak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Bener sih, saat itu batinku membenarkan. Tapi ya gak sebanyak dan se-ekstrim ini juga. Namun pesan Bapak selalu aku ingat dan selalu aku laksanakan, dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai dalam 2 jari. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar, sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, Bapak mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi, sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang meskipun sudah dibilas berulang kali. Merasa ada keanehan, Bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih, Bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan, bukan sehelai atau 2 helai, yang berada di bawah pintu kamar mandi. Dipeganglah oleh Bapak rambut itu dan ditarik. Anehnya, rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak, berwarna hitam. Karena saat itu di saku Bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu dibakarlah rambut yang Bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya Bapak tidak menjelaskan. Tapi yang aku pikir niat Bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah, yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya gak mungkin mengganggu Bapak, karena Madiun ke kota M itu jauh dan mereka pasti capek. Setelah itu, Bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami sudah mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak kecil, dan lain-lain, namun tidak dihiraukan oleh Bapak. Setelah Februari 2021 itu, aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya, aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntutku untuk kembali ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari rumah kos putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku jalan-jalan iseng ke daerah tempat kos rumah putih. Bukan berniat menantang atau berniat mencari tahu. Aku hanya rindu dengan cita rasa nasi ayam ibu depan kos. Dan alhamdulillah, ibu itu masih hafal denganku.
Percakapan pun mengalir dan dari sinilah aku mengetahui beberapa rahasia dari kos rumah putih ini. Kondisi terkini kos itu diyakini sudah kosong sekitar 1,5 tahun lalu. Karena dari penampakan luarnya memang sudah tidak terurus, penuh dengan material bahan bangunan. Warga setempat juga jarang melihat adanya tanda-tanda aktivitas bahwa masih ada orang di dalamnya. Percakapan kami pun mengalir lancar. Beliau menceritakan dari pandangan Rizky dan dari pandangan tukang bangunan di kosku. Termasuk siapa sih pocong merah itu? Hari itu cuaca kota M cukup bagus, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar mengenang masa-masa aktif kuliah offline, menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi kampus kos. Banyak hal yang sudah berubah ternyata, sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku. Gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu, tapi juga ingin untuk sambal, aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi. Dan mujur nasibku, warungnya buka. Dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan jelas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Loh, bentar. Ini Mbak Mayang kah? Iya bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan ini. Wah, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah bu. Ibu sendiri bagaimana? Masih suka dijailin sama yang di balkon gak? Waduh, kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh. Emang hidup saya gak ada manis-manisnya bu. Isinya serem semua. Itu kos masih aktif bu? Kayaknya enggak deh mbak. Aku sendiri juga kurang tahu, pemilik kos jarang kesini, jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong mbak. Sejak pandemi itu bapaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi. Tuh, banyak ya bahan bangunan berserakan. Tapi bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos. Ya mungkin mau musim mahasiswa kali ya mbak. Jadi di kos ini aja sekalian kan. Dengar-dengar ini beberapa kampus mau offline kan. Iya sih bu, bener. Terus itu bener-bener gak ada yang masuk ke kos itu ya bu? Ya ada sih mbak. Ya paling-paling bapak kos sesekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya nih mbak, tukangnya itu ganti-ganti. Ganti baju bu maksudnya? Hah, Mbak Mayang ini bukan bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang gak kuat kerja nukang di sini, banyak gangguannya mbak. Wah, asik nih bu cerita. Saya pesen dulu bu, ayam 1 sama nasi sama es teh ya. Iya, udah hafal deh mbak. Gimana bu jadinya gimana? Iya, jadi si pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh. Sampai ada loh yang kebawa sampai ke rumah. Setelah ini, lanjutan dari sisi ibu warung. Ibu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Tepatnya kapan, ibu tidak memberitahuku. Yang pasti, tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya, tidak ada yang lebih lama dari itu. Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai 3 dan 4 saat itu merasa diganggu. Padahal, beliau tidak melakukan hal-hal menyimpang atau senonoh. Dan pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami ke ibu warung. Ada satu cerita, di mana saat itu pak tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan tukang itu, saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat, ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar. Kenyal, dingin, namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkal ke belakang melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengicap kata, "Tolong saya, Pak." Adegan itu terbawa sampai rumah. Saat di rumah, membuka kulkas,
Alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik. Bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area bangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya, ini hanya tanah. Namun memang tanah di lantai 3 ini berbau sedikit khas. Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan air darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis. Bagi Pak tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun, jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3, di area bangunan sesaat setelah ia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang. Tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun, pocong itu aneh. Hanya setengah, kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah. Transparan tapi jelas, pocong itu dengan langkah melompat pelan mendekati ke arah bapak tukang 2 itu, mengejar sampai bapak tukang itu turun di lantai 2. Setelahnya ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lain hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak sendiri, maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya, Bu? Terus, itu bangunannya masih dilanjutkan kan, Bu? Iya, Mbak. Emang parah sih kos depan itu. Senyap suasananya. Ini kayaknya masih terus direnovasi ya, meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti. Terus, Bu, Ibu tahu nggak asal-usulnya kenapa bisa sampai gini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi ibu saya tahu dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana, Bu, itu ceritanya? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini. Aman-aman saja, mungkin hanya gangguan suara wajar, itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita ke nenek itu, termasuk Mbak Y, Mbak S, Mbak A, maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada anak perempuan cantik, putih, namun terlihat beringasnya. Dia yang bernama Rizky, yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan, mimpi, bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik, buku-buku yang bergerak sendiri. Puncaknya, ia merasa didatangi oleh sesosok kakek dengan pakaian kebaya seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan, sering membuang benda-benda di kos yang tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda di kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu, keadaan kos menjadi aneh. Hingga pada suatu hari, nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu, si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu. Padahal, Korin Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong. Informasi dari orang lain, bahkan lahan itu adalah lahan bersengketa. Niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik atau ada seperti itu. Sehingga saat bangunan itu dibangun pun setelah berdiri tegak dan kokoh, langsung dipromosikan. Sewajarnya lahan kosong, kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa. Entah bekas kuburan, atau rumah sakit, atau yang paling memungkinkan tempat pembuangan makhluk tak kasat mata. Sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini, tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulonuwon untuk hidup berdampingan. Bukannya untuk meminta izin, salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka. Tetapi sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka.
ditambah dibangun di samping rumah kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang nenek dan kakek. Untuk si pocong merah, ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan anak kecil buntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlibat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos. Kejadian itu merenggut 2 nyawa sekaligus. Seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya. Itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya, kok dia menunggunya di kos? Ya wallahu alam. Yang aku percaya, semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Kita yang berkumpul dengan teman-teman kita, mereka yang berkumpul menjadi satu dengan teman mereka juga. Satu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini. Mari kita saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Terkadang sebagai manusia, kita juga tidak sadar bahwa kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh iya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam seperti adanya aktivitas. Padahal kenyataannya, bangunan itu kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tak lupa, Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Disclaimer, kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim maba, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normalnya. Sehingga diharapkan kebijakan dari teman-teman yang mendengarkan untuk selalu menjaga informasi apabila sekiranya mengetahui di mana kos ini berada. Karena dari awal saya sebagai narasumber tidak menyebutkan di mana kota ini, di mana kampus saya, dan siapa saja aktornya.